Selamat pagi, nama saya Motan dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pada pagi ini saya mempresentasikan topik hati nurani, pembimbing Profesor Dr. John Josir. Hati nurani dalam bahasa Yunani suneidesis memiliki arti persepsi bersama, co-perception. Ini adalah persepsi seseorang bersama dengan dirinya sendiri. Kata suneidesis dalam berbagai bentuk muncul sebagai 25 kali dalam perjanjian baru. Karena hati nurani adalah sebuah kesadaran, awareness, maka hati nurani akan mengimbau kita untuk melakukan apa yang kita percayai benar dan menahan kita dari perbuatan yang kita percayai salah. Hati nurani adalah bagian jiwa yang paling dalam dari setiap manusia dan tak pernah mati. Tuhan menciptakan hati nurani setiap insan supaya berkepribadian luhur, cinta kasih, berjuang kesatria, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Kebahagiaan hidup terutama untuk melayani Tuhan. Pada saat Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan hati nurani kepada manusia. Ini adalah salah satu keunikan yang Allah berikan kepada manusia dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Hati nurani adalah kemampuan manusia untuk mengevaluasi tindakannya bersama dengan pikirannya yang menuduh atau memaafkan dirinya dari dosa. Hati nurani adalah bagian penting dari manusia di seluruh dunia. Kita dapat memiliki hati nurani yang murni, Kisah 123 ayat 1, yang baik, Ibrani 13 ayat 18, atau yang jahat, Ibrani 10 ayat 22, hati nurani yang najis, Titus 1 ayat 15, yang lemah, 1 Korintus 8 ayat 7 dan 10, 10 dan 12, atau yang gelap, 1 Timotius 4 ayat 2. Hal luar biasa tentang Injil adalah bahwa darah Kristus menyucikan hati nurani yang tercemar oleh dosa supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar dan baik. Ibrani 9 ayat 14. Hati nurani yang orang percaya dipulihkan ke posisi yang tinggi ketika orang Kristen mempelajari dan merenungkan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita harus berusaha untuk terus-menerus memiliki hati nurani yang kosong dari pelanggaran terhadap Allah dan terhadap manusia. Kisah Rasul 24 ayat 16. Hati nurani Paulus yang bersih. Paulus mendefinisikan hati nurani sebagai percakapan internal aktif dari sendiri atau evaluasi internal pendirian diri, karena katanya hati nurani memberi kesaksian, Roma 2 ayat 15. Paulus dengan tegas berkata dia memiliki hati nurani yang bersih. Di depan dewan tinggi dia berkata, saudaraku, aku selalu hidup di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Kisah Rasul 23:1. Paulus menekankan bahwa hati nuraninya diperbarui setiap hari dan disucikan oleh Roh Kudus. Dia berkata dalam Roma 9 ayat 1, saya mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Aku tidak berbohong, hati nurani saya menegaskan melalui Roh Kudus. Sebenarnya Paulus terikat oleh roh seperti yang ditunjukkan Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Dikuasai oleh roh. Oleh karena itu, atau ditawan. Oleh karena itu kemampuan dan apapun yang dia kemanapun dia pergi, dia lakukan, diarahkan dan diberi kesaksian oleh Roh Kudus. Yang terakhir, tujuan utama dari Paulus adalah untuk mengkhotbahkan berita baik dan menyelamatkan lebih banyak orang dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Paulus mendesak orang Kristen di hadapan Allah harus satu, menunjukkan cinta kasih yang murni dan hati nurani dan kepercayaan yang murni. 1 Timotius 1 ayat 5 dan 19. Dan juga memegang misteri dari iman yang jernih, hati nurani yang jernih. 1 Timotius 3 ayat 9. Kesimpulan, hati nurani berasal dari bahasa Yunani, syneidesis, atau dalam bahasa Inggris disebut konsin.
Konsin terdiri dari dua suku kata, yaitu ko bersama dan sains pengetahuan. Jiwa yang rusak awalnya rapotnya merah harus berubah menjadi jiwa yang rapotnya positif. Jika rapot jiwanya positif, maka tubuh juga akan menjadi positif dan tubuh saudara akan mengikuti kemauan jiwa saudara. Pandangan saya, hari-hari ini banyak orang Kristen yang sakit rohaninya sehingga keinginan hasrat hati nuraninya terus mendorong jiwanya kepada perbuatan dosa. Hati nurani akan korup ketika moral masyarakat juga rusak. Misalnya merokok di ruang tertutup menjadi kebiasaan sehingga bagi orang yang merokok di situ hati nuraninya tidak menegur lagi. Inilah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Salam.